kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ibu absen dulu. Adel, Ibu. Agelvi, Ibu. Afina, Tarawidia. Afifi Humaira, Ibu. Ahmad Fauzi, Ibu. Asaki, Ibu. Desaki, Ibu. Dinda Lorenza, Egi, Ibu. Farah Dwi Arnanda, Ibu. Penny, Ibu. Keila, Ibu. Naizila, Ibu. Raifa, Ibu. Revi, Ibu. Talita Restu, Ibu. Berarti ada semua ya? Sa kapulong na dosen tuh. Untuk materi kali ini masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Tentang apa pelajaran minggu lalu? Sistem pencernaan. Ya, yang kita pelajari minggu lalu adalah organ-organnya dan fungsi dari organ pencernaan. Nah, hari ini kita membahas mengenai gangguan pencernaan. Nah, anak ibu pernah makan sayuran buah? Makan sayuran buah? Suka atau tidak suka, kita harus makan. Kenapa? Karena serat yang paling banyak terdapat pada sayur dan buah. Jika kita tidak makan sayuran buah, apa yang terjadi? Jadi gangguan sistem pencernaan. Salah satunya yaitu sembelit. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis gangguan kelainan sistem pencernaan pada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan kita yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian nanti dalam proses pembelajaran kita menggunakan model PBL, yaitu Problem Basic Learning, di mana Anda akan diorientasikan terhadap masalah. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok dan evaluasinya ada dua, yaitu diagnostik dan formatif. Nah, diagnostik nanti kalian akan Ibu buat diskusi dan melakukan observasi. Sementara yang formatif nanti ada evaluasinya melalui post test. Melihat valid atau tidaknya tujuan pembelajaran kita, jadi Ibu tes dengan melalui post test. Jadi nilai Anda nanti. Saat kalian bermain, kita
Kemudian sekarang kita bentuk kelompoknya. Kita bagi kelompoknya dulu. Untuk kelompok 1, Pain, Adel P, Adel Ahmad Fauzi yang berposisi. Kelompok 2, Amina Taraindia, Talita, Farel, dan Egi. Kelompok 2. Kelompok 3, Dinda Lorenza, Revi, Raifa, dan Azaki. Kelompok 4, Afifi Humaira, Kaila, Musaki, dan Nazila. Nah, Tadi dua tempat masing-masing. nah, sudah ada berkelompok? Ya. Kelompok 1 mana tadi? Nah, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di dalam kelompok, tugas Anda setelah Ibu membentuk kelompok tadi, tugas Anda berdiskusi. Kita ada Anda lebih aktif untuk mencari informasi baik melalui buku maupun dari internet. Anda boleh buka HP. Nah, dari buku berbagai sumber buku ya, tidak harus satu buku paket, tapi boleh Anda gunakan berapapun buku paket yang Anda miliki untuk literasi dan mencari informasi. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Di lembar kerja peserta didik ini terdapat tujuan pembelajaran dan materi. Dan juga Ibu berikan 5 bentuk masalah yang harus Anda pecahkan dalam kelompok. Nah, paham? Paham maksud dari pembagian LKPD dan cara kerjanya? Nah, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nanti di LKPD ini ada buat nama per kelompok ya. Ada buat nama-nama Anda per kelompok sesuai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan yang akan dibacakan oleh rekan kami Afinata Laludia. Kita mulai. Materi kita mainkan tentang kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan. Adapun beberapa penyakit yang akan mengancam sistem pencernaan manusia, diantaranya yang pertama adalah diare. Ibu biasanya disebabkan karena saluran di dalam rongga perut tersumbat. Yang ke-13 ada malnutrisi. Gizi buruk terjadi karena pembentukan enzim mengalami gangguan. Gizi buruk ini disebabkan karena sel-sel pankreas atrofi mengalami kehilangan retikulum endoplasma terlalu banyak. Yang ke-13 ada keracunan. Biasanya disebabkan karena salah mengkonsumsi makanan. Kami akan menjelaskan tentang kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan. 1. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan proses penderitaan menjadi encer. 2. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida dan HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan karena penderita konsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. 3. Merupakan penyakit yang sudah tidak aneh lagi untuk diterima, karena penyakit satu ini biasanya dialami oleh banyak orang. 4. Sembelit. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan, di mana si penderita akan mengeluarkan fase yang keras. Gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. 5. Hemoroid dan hasil, yaitu pembekalan berisi pembuluh darah yang membesar. Pembuluh darah yang terkena gangguan ini yaitu berada di sekitar atau di dalam bongkong, entah di dalam anus atau dalam mentum. 6. Parotitis epidemika. Penyakit ini menyerang kelenjar gudah, terutama kelenjar porotis. 7. Ceriasis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus. 8. Appendicitis merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai, cacing atau usus buntu mengalami peradangan. 9. Tukak lambung merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. 10. Apendik atau radang usus buntu. Gangguan atau penyakit yang satu ini menyerang usus buntu. 11. Sariawan. Seperti yang kita ketahui, sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. 12. Kolik merupakan suatu rasa nyeri yang muncul pada perut, di mana rasa nyeri ini akan hilang dan timbul. 13. Malnutrisi. Gizi buruk terjadi karena pembentukan enzim mengalami gangguan. 14. Keracunan. Biasanya disebabkan karena salah satu mengonsumsi makanan. 15. Cacingan. Penyakit cacingan tentunya sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena hampir 80% orang Indonesia mengalami penyakit yang satu ini. 2. Teknologi yang berhubungan dengan pada sistem pencernaan makanan. Berikut ini saya akan memperkenalkan beberapa nama atau macam-macam endoskop khusus yang digunakan untuk memeriksa organ-organ tertentu. Endoskop dan kegunaannya. 1. Feeding tube adalah alat berupa selang untuk memberi makanan pasien. Penderita mengalami hidung jika tidak kemungkinan karena suatu hal. 2. Gastroskop adalah endoskop khusus untuk memeriksa bagian organ yang ada dalam perut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Pada setiap kelompok akan memberi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Anda jawab sesuai dengan kenyataan proses belajar kita hari ini, baik itu refleksi siswa dan refleksi guru. Silakan dijawab. Berarti Anda cuma memberi tanda checklist ya. Cukup menceklis saja. Sudah selesai? Kumpul lagi refleksinya. Dan yang terakhir, kerjaan kita yang terakhir adalah lembar observasi. Jadi ini adalah lembar observasi terhadap model pembelajaran yang kita terapkan tadi. Model pembelajaran problem based learning. Lagi-lagi pergi dulu. Dijawab juga dengan menceklis ya. Nah, udah selesai lembar observasinya? Ya. Kumpulkan lagi lembar observasinya.
baca doa. Silakan ketua kelas pimpin doa lagi. Ketua kelas. Sebelum kita pulang, baiknya kita baca Al-Fatihah. Doa. Selesai sudah pembelajaran kita beri aplaus untuk kita semua. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Berakhiri dengan boleh pulang ya ke rumah masing-masing. Berakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dia gambar nasi. Mau dosen kontak. Oh, lain ada ambil nasi. Nasi itu ambil nasi itu adik enggak ada. Oh juga.